Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryana Nurdin. Di sini saya akan membahas tentang analisis kadar abu. Kadar abu merupakan komponen campuran anorganik atau mineral pada suatu bahan pangan. Adapun tujuan dari analisis kadar abu, yang pertama menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, yang kedua mengetahui jenis bahan yang digunakan, yang ketiga sebagai parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Metode yang pertama yaitu metode pengabuan secara langsung. Semua zat organik dioksidasi pada suhu 500-600 derajat Celcius, kemudian zat yang tertinggal hasil pembakaran ditimbang. Adapun mekanisme yang digunakan yaitu cawan porselen di oven selama 1 jam, angkat dan dinginkan selama 30 menit di desikator. Bahan uji dimasukkan ke cawan. 300 derajat Celcius pertama, kandungan bahan volatil dan lemak, kandungan asam hilang. 300 derajat Celcius kedua, gas tersebut hilang perlahan. Perubahan suhu dilakukan bertahap agar cawan tidak pecah. Metode yang kedua yaitu metode pengabuan secara tidak langsung. Bahan ditambahkan reagen kimia tertentu sebelum pengabuan. Reagen atau gliserol alkohol akibat pemanasan membentuk kerak dan menyebabkan terjadinya porositas bahan menjadi besar, juga memperbesar oksidasi sehingga proses pengabuan semakin cepat. Adapun mekanisme yang digunakan yaitu cawan porselen di oven selama 1 jam, angkat dan dinginkan selama 30 menit di desikator. Cawan kosong ditimbang, sampel ditimbang. Setelah itu tambahkan gliserol alkohol ke tanur pengabuan hingga putih keabu-abuan. Kemudian cawan di oven dahulu untuk mengeringkan air. Lalu dinginkan cawan di desikator dan timbang cawan setelah pengabuan. Suhu tinggi menyebabkan elemen abu yang volatil menguap seperti Na, S, Cl, Kp, dan dekomposisi tertentu seperti K2CO3 dan CaCO3. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pengabuan secara langsung. Kelebihannya yang pertama itu tidak ada penambahan regensia, yang kedua lebih murah. Kelemahannya yaitu waktu lama, kedua suhu relatif tinggi, yang ketiga kemungkinan kehilangan air karena pemakaian suhu tinggi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pengabuan secara tidak langsung. Kelebihannya yang pertama itu waktu singkat, suhu relatif rendah, resiko kehilangan air dapat diminimalisir karena suhu yang digunakan relatif rendah. Yang keempat, penentuan kadar abu lebih baik. Kelima, penambahan gliserol alkohol dapat mempercepat pengabuan. Dan kelemahannya yaitu hanya untuk terach elemen dan logam beracun, dan yang kedua memerlukan koreksi terhadap regensia yang digunakan, dan yang ketiga itu memerlukan regensia yang kadang berbahaya. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai analisis kadar abu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.